Norituna. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Masnya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya semuanya, amin ya robbal alamin. Baik Mbak dan Masnya semuanya, untuk hari ini nanti kita akan bahas mengenai mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri. Kita akan bahas khususnya untuk hari ini itu kita akan bahas mengenai cryptocurrency. Oke, apa sih itu cryptocurrency? Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus habis itu di sini cryptocurrency itu digunakan untuk apa sih kayak gitu. Nah, jadi di sini mungkin sedikit pengenalan saja ya mengenai cryptocurrency itu kegunaannya untuk apa kayak gitu. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materi, check it out. Oke, teman-teman semuanya, kan tadi kita sudah membahas mengenai cryptocurrency. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih mendetail lagi. Oke, apa sih itu cryptocurrency? Oke, cryptocurrency itu hampir sama sih ya seperti mata uang seperti umumnya. Namun di sini itu lebih dalam bentuknya digital. Nah, jadi nanti di sini itu kita akan bahas mata uang digital kayak gitu. Nah, di sini itu untuk mungkin kalau di Indonesia di sini emang dilarang juga sih ya oleh pemerintah. Tetapi nanti di sini itu di luar negeri, kalau misalkan kalian keluar negeri terus habis itu melakukan transaksi dari di luar negeri, di sini tuh untuk cryptocurrency itu banyak beberapa merchant yang ada di luar negeri itu menggunakan untuk pembayaran itu dengan menggunakan cryptocurrency. Oke, sebelumnya kan di sini kita sudah membahas ya kemarin itu pembahasan mengenai sejarah uang. Apa itu sejarah uang? Pertama kali kan di sini kan diciptanya itu adanya tukar menukar barang atau disebut sebagai barter. Terus habis itu nanti di sini dari sistem barter itu berkembang menjadi sistem commodity currency. Terus habis itu di sini dari sistem commodity currency atau istilahnya di sini tukar menukar barang dengan beberapa nilai satuan. Terus habis itu berkembang menjadi sistem logam base. Karena tadi di sini tukar menukar barang satu dengan yang lainnya di sini belum tentu ada yang mau kayak gitu. Terus habis itu berkembang menjadi sistem logam base atau mata uang logam. Nah, jadi istilahnya di sini karena keterbatasan, jadi di sini bisa ditukar menukar dengan emas ataupun perak. Nah, setelah dari berkembang dari mata uang tukar menukar barang dari mata uang emas ataupun perak, berkembang lagi dengan sistemnya paper base. Nah, terus dari paper base di sini berkembang lagi yang terakhir sekarang itu dalam bentuk mata uang non tunai. Nah, dari mata uang non tunai di sini itu kemarin kan kita juga sudah membahas ya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang berbasis kartu dan satu lagi di sini itu berbasis uang elektronik dalam bentuk aplikasi. Nah, namun di sini itu selain dari mata uang non tunai itu kayak gitu, di sini itu juga ada lagi pembahasan mengenai cryptocurrency. Nah, jadi di sini tuh cukup berkembang juga ya untuk saat ini itu cryptocurrency. Nah, jadi di sini tuh cryptocurrency itu mata uang mata uang, tetapi di sini itu bukan dikeluarkan oleh salah satu negara, namun di sini tuh dikeluarkan oleh salah satu lembaga, namun bisa digunakan untuk melakukan pembayaran apapun kayak gitu. Setiap pembayaran beberapa merchant yang telah bekerja sama dengan mata uang cryptocurrency. Oke, kemarin kan kita sudah ngebahas ya mengenai jenis uang dalam bentuk fisik, terus habis itu berkembang menjadi sistem mata uang non tunai. Nah, jadi sebenarnya untuk jenis uang itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada uang fiat atau uang yang realnya atau bentuk fisiknya itu ada, dan satu lagi itu uang non tunai. Nah, uang non tunai ini terbagi lagi menjadi dua. Kemarin itu ada yang mata uang berbentuk card base atau card base dan aplikasi. Nah, untuk yang cryptocurrency ini nanti masuknya di bagian electronic base ya, atau istilahnya berdasarkan aplikasi. Nah, untuk cryptocurrency di sini ada beberapa jenis dari cryptocurrency. Beberapa yang pertama diantara ada Bitcoin, altcoin, Ripple, Litecoin, dan Dogecoin. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk yang cryptocurrency itu mungkin di Indonesia masih kurang familiar banget ya gitu istilah cryptocurrency itu apa. Nah, jadi di sini itu sama seperti tadi yang saya jelasin, di sini itu sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran dari transaksi. Namun di sini kenapa istilahnya di Indonesia itu dilarang kayak gitu istilahnya untuk yang mata uang cryptocurrency. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini itu untuk yang pertama kita akan bahas perbedaan antara uang fiat dan cryptocurrency. Oke, di sini itu kita bisa lihat ya.
Oke, kita akan bahas ya satu persatu perbedaan antara uang fiat dan uang cryptocurrency. Oke, yang pertama di sini untuk uang fiat atau uang resmi kayak gitu, untuk dari bentuknya di sini ada dua. Ada yang berbentuk fisik ataupun ada yang berbentuknya digital. Nah, jadi di sini itu ada yang bentuknya fisik ya, kayak seperti uang mata uang seperti umumnya, ada India Rupiah, terus habis itu Indonesian Rupiah, terus habis itu Malaysian Ringgit kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk uang cryptocurrency di sini seluruhnya itu dalam bentuknya digital. Nah, jadi di sini mungkin kalau untuk yang uang fiat di sini tuh bentuk fisiknya yaitu emang yang bentuk fisik realnya ada. Namun yang di sini dalam bentuk digital, mungkin kalau misalkan kalian menabung atau melakukan deposito. Nah, jadi kan isinya nominal dalam bentuk digitalnya itu ada. Nah, sementara untuk dari sisi perantaranya di sini untuk uang fiat di sini itu akan dihandle oleh perbankan dan jasa keuangan. Nah, jadi di sini itu untuk penyaluran atau distribusinya untuk mata uang fiat di sini itu istilahnya akan dihandle atau disalurkan oleh beberapa perbankan ataupun jasa keuangan. Nah, terus habis itu sedangkan untuk uang cryptocurrency di sini itu oleh peer to peer atau P2P. Nah, jadi di sini itu salah satu lembaga yang mengeluarkan dari mata uang cryptocurrency. Nah, sedangkan untuk segi pencetakannya di sini untuk mata uang fiat di sini dihandle oleh bank sentral masing-masing dari masing-masing negara. Sebagai contoh kalau Indonesia berarti di sini untuk uang fiatnya atau mata uang rupiahnya dicetak oleh Bank Indonesia. Nah, sedangkan untuk uang cryptocurrency di sini dihandle oleh penambang masing-masing. Sebagai contoh di sini itu berarti misalkan kayak salah satu uangnya mata uang Bitcoin. Nah, berarti di sini itu akan dikeluarkan oleh salah satu lembaga yang mengeluarkan dari Bitcoin kayak gitu. Namun di sini bisa digunakan sebagai alat pembayaran dari satu negara ke negara yang lain seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk validator atau pengesahannya di sini itu untuk uang fiat di sini tuh tetap masih dihandle oleh perbankan dan jasa keuangan, khususnya nanti bakalan dihandle lagi oleh bank sentral. Khususnya kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, sedangkan kalau di sini untuk cryptocurrency itu ada node and miner. Oke, baik. Jadi sementara untuk cryptocurrency di sini itu untuk node itu sebagai contoh pihak yang ingin melakukan transaksi dari transaksi dari cryptocurrency. Nah, sedangkan miner di sini itu salah satu lembaga yang ingin melakukan transaksi dari mainan salah satu dari lembaga yang mengeluarkan dari cryptocurrency. Nah, sebagai contoh misalkan di sini mata uang Bitcoin. Nah, berarti di sini itu lembaga dari Bitcoin yang mengeluarkan aplikasi dari Bitcoin. Nah, jadi di sini itu untuk validatornya itu bukan hanya untuk salah satu untuk node atau perorangan, namun di sini juga istilahnya salah satu lembaga dari Bitcoinnya juga ikut bekerja dalam melakukan transaksi dari cryptocurrency. Nah, sedangkan kalau untuk sistem validasinya di sini kalau untuk uang fiat baik itu dalam bentuk fisik ataupun digital di sini itu untuk validasinya itu dari segi identitas, PIN ataupun digital tanda tangan digital. Nah, jadi kan kalau misalkan kalian ingin melakukan penarikan kayak gitu di bank, biasanya kan sekarang itu kan kalau misalkan kalian ingin melakukan penarikan, biasanya saya kurang paham ya kalau di bank lain, biasanya kalau di BCA itu sering diminta nomor kartu ATM kalian, terus untuk melakukan pengecekan dari penarikan walaupun melalui ATM, walaupun melalui teller kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk sistem validasinya di sini itu istilahnya kalau untuk yang untuk uang fiat di sini itu saya dihandle oleh sistem validasinya berupa identitas nasabah, PIN serta tanda tangan digitalnya. Jadi sebagai contoh kalau misalkan identitas nasabah di sini berupa KTP, nah terus habis itu bersama kartu ATM-nya untuk diinputkan PIN, terus habis itu disesuaikan dengan di sistem kayak gitu. Nah, baik itu juga sama kalau misalkan kalian memiliki kartu kredit. Nah, terus habis itu di sini kalian untuk melakukan pembelanjaan kayak gitu. Nah, di sini kadang biasanya juga diminta untuk kartu kreditnya itu dengan tanda tangan digital. Tapi kalau untuk sekarang itu udah sangat jarang banget ya kalau misalkan untuk transaksi kartu kredit itu dengan menggunakan tanda tangan digital. Seluruhnya itu biasanya sering untuk saat ini itu lebih berfokusnya dengan menggunakan untuk verifikasi itu dengan menggunakan PIN. Jadi nanti PIN yang kamu masukkan untuk melakukan pembayaran kalau misalkan dengan menggunakan kartu kredit. Nah, sedangkan kalau untuk uang cryptocurrency seluruhnya di sini itu diverifikasi dengan menggunakan tanda tangan digital. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk persediaannya atau supply-nya di sini itu untuk mata uang
mata uang fiat di sini itu tidak terbatas. Nah, jadi di sini tergantung dari pemerintahnya masing-masing lembaga, masing-masing dari negaranya. Jadi di sini kalau misalkan pemerintah membutuhkan untuk mengeluarkan dana, ya di sini dikeluarkan sebanyak mungkin kayak gitu istilahnya untuk mata uangnya kayak gitu. Namun di sini biasanya diperhatikan kembali lagi dari tingkat inflasi dari suatu negara kan. Jadi di sini nggak sembarangan juga ya salah satu negara itu mengeluarkan uang itu untuk langsung mengeluarkan jor-joran. Ada sih salah satu negara pernah waktu itu untuk melakukan pengeluaran uang secara jor-joran. Di sini itu sebagai contoh negara Zimbabwe yang ada malah terjadi inflasi tingkatnya hyperinflasi. Nah itu salah satunya. Jadi istilahnya kenapa menjadi hyperinflasi, jadi uang di salah satu negara itu menjadi tidak berharga kalau misalkan di sini salah satu pemerintahnya itu melakukan jor-joran, melakukan pengeluaran uang. Nah jadi di sini tuh sangat dilarang banget kayak gitu apabila pemerintah itu melakukan mengeluarkan uang secara jor-joran. Otomatis di sini itu bakalan meningkatkan inflasi. Kenapa? Karena istilahnya di sini stok barang ataupun jasa di sini hanya sedikit, sedangkan di sini permintaan dengan pembayaran berupa uang di sini cukup banyak kayak gitu. Nah otomatis di sini bakalan dibatasi oleh masing-masing pemerintah. Nah sedangkan kalau uang cryptocurrency di sini itu terbatas ya, jadi tergantung nanti di sini tergantung dari lembaga yang mengeluarkan mata uang cryptocurrency-nya, dia akan mengeluarkan berapa kayak gitu. Nah ini yang menjadi sebab juga kenapa uang cryptocurrency itu bisa melonjaknya cukup drastis banget. Jadi istilahnya di sini karena persediaan dari mata uang cryptocurrency-nya itu cukup terbatas. Nah, sedangkan kalau untuk selanjutnya di sini dari sisi penjamin. Oke, dari sisi penjamin di sini itu untuk mata uang fiat ataupun mata uang bentuk cek, giro ataupun mata uang fisik di sini itu ada salah satu penjaminnya itu dari masing-masing negara itu oleh pemerintah masing-masing. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian memiliki mata uang Indonesian rupiah itu, nah di sini tuh setiap uang yang kalian gunakan di sini itu dijamin oleh pemerintah ya, itu sebagai aset kalian kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk cryptocurrency di sini tidak ada penjaminnya sama sekali. Nah, jadi di sini tuh kenapa di Indonesia juga dilarang dengan menggunakan mata uang cryptocurrency, karena di sini tidak ada penjaminnya sama sekali. Nah, selanjutnya untuk penentu nilai tukarnya. Untuk penentu nilai tukarnya untuk mata uang fiat di sini itu tergantung dari fluktuasi di pasar uang dan pemerintah. Apa sih maksudnya fluktuasi pasar uang? Nah, jadi di sini sebagai contoh kayak gini. Kalau misalkan salah satu bank di Indonesia kayak gini memiliki kas berlebih, otomatis kan biasanya nanti dia kasnya nganggur kan, diam begitu saja. Nah, otomatis kan di sini itu pasti bakalan lebih baik kan diinvestasikan kembali lagi kan, misalkan bisa aja didepositokan melalui pasar uang kayak gitu. Nah jadi di sini nanti kalau didepositokan nanti kan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Nah terus habis itu mendapatkan bunga, nah otomatis kan dari pendapatan bunganya di situ otomatis kan nanti Oke, jadi kan di sini kan kalau misalkan ada salah satu bank yang memiliki kas berlebih terus habis itu diinvestasikan melalui pasar uang kan, otomatis kan di sini kan membuat bank tersebut mendapatkan keuntungan. Karena dari keuntungan tersebut di sini itu juga istilahnya bisa melonjakkan dari nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena di sini itu istilahnya banyak masyarakat itu memiliki kas berlebih seperti itu. Oke, selain itu juga di sini sebagai penentu nilai tukar kenapa ada pemerintah. Nah jadi di sini tuh pemerintah juga bisa melakukan intervensi atau melakukan pembatasan dari mata uang gitu. Misalkan di sini itu kalau misalkan mata uang menyentuh misalkan dalam 1 US dollar itu misalkan dijual di harga 16.000. Nah di sini tuh pemerintah bisa membatasi gitu. Bagaimana cara membatasinya? Misalkan di sini pemerintah bisa melakukan pembelian dari mata uang dolar kayak gitu. Istilahnya kenapa di sini melakukan pembelian dari mata uang dolar? Jadi istilahnya di sini itu biar menekan istilahnya di sini itu semakin banyak pemerintah membeli mata uang dolar. Di sini kan istilahnya jadi mata uang Indonesia itu jadi istilahnya nggak terlalu naik, pembelian dari mata uang dolar itu tidak melebihi dari 16.000 seperti itu. Jadi di sini itu maksudnya dari intervensi pemerintah itu istilahnya membatasi agar istilahnya dari pembayaran dengan mata uang asing itu tidak berfluktuatif banget kayak gitu. Sedangkan kalau untuk uang cryptocurrency di sini seluruhnya ditentukan oleh pasar. Jadi untuk uang cryptocurrency itu hampir sama ya seperti kayak saham kayak gitu. Istilahnya kan di sini kan tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar kayak gitu. Jadi istilahnya di sini kan kita kemarin sudah membahas juga, mungkin di sini kita akan kaitkan juga lagi dengan mata kuliah pasar modal. Jadi kan kemarin kita bisa lihat
proses dari yang menentukan harga saham kayak gitu istilahnya kan di sini kan tergantung dari adanya permintaan dan pembelian yang ada di salah satu perusahaan kayak gitu. Nah, jadi di sini sebagai contoh misalkan saham Unilever gitu, UNVR. Nah, terus habis itu di sini harganya saat ini tuh belum tentu istilahnya harganya bisa sama seperti kemarin. Di sini kan tergantung dari harganya itu permintaan atau penawaran yang ada, orang yang ingin melakukan pembelian atau orang yang melakukan penjualan dari saham Unilever seperti itu. Baik teman-teman semuanya, tadi kan di sini kita sudah ngebahas ya berbagai karakteristik dari uang fiat dan uang cryptocurrency. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas sebagai contoh salah satu kalau misalkan kalian di sini menggunakan uang cryptocurrency, terus habis itu di sini itu misalkan sebagai contoh kalian memiliki mata uang Bitcoin. Nah, terus habis itu di sini kalian sedang berada di luar negeri. Nah, terus habis itu kalian di sini itu ingin melakukan pembayaran salah satu merchant atau misalkan kalian membeli kopi, misalkan kopi di Starbucks, terus habis itu misalkan kalian ada di Singapura, nah kalian ingin membayar dengan menggunakan uang Bitcoin. Nah, kalau di luar negeri di sini kalian bisa menggunakan dengan pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Namun di Indonesia di sini ada beberapa ketentuan yang disebabkan oleh pemerintah itu kenapa halnya ini di sini tidak diperkenankan kalau di Indonesia itu atau tidak diakui uang cryptocurrency di sini digunakan untuk melakukan sebagai media pembayaran. Oke, di sini kita sedikit pengenalan saja ya dengan mata uang cryptocurrency apabila kalian melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang cryptocurrency atau salah satunya misalkan sebagai contoh Bitcoin untuk melakukan pembayaran. Oke, misalkan sebagai contoh di sini misalkan kalian asumsikan di sini misalkan sebagai grup ini misalkan sebagai contoh misalkan di sini itu Mas Reja. Di sini itu misalkan sebagai contoh di sini itu Mas Reja. Oke, di sini jadi misalkan Mas Reja ingin mengirimkan pesan melalui WhatsApp, yaitu pesan melalui aplikasi multimedia. Di sini dengan menggunakan WhatsApp misalkan ya sebagai contoh dikirimkan kepada misalkan di sini di situ misalkan di sini saya ambil contoh misalkan Barisa kayak gitu. Jadi di sini itu kan kalau misalkan kalian mengirim pesan melalui WhatsApp kayak gitu, nanti di sini ini ada dua jenis. Yang pertama ada uang dengan menggunakan sistem kriptografi simetris dan satu lagi itu dengan menggunakan public key kriptografi. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi seperti ini. Oke, kalau misalkan di sini sebagai contoh Mas Reja mengirimkan pesan, misalkan di sini mengirimkan pesan, "Halo Risa, apa kabar? Udah makan apa belum?" kayak gitu. Nah, terus dari sini nanti dari pesannya Mas Reja pada saat dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp di sini otomatis nanti dari aplikasi WhatsApp di sini akan membuatkan enkripsi. Nah, jadi enkripsi ini apa? Di sini itu enkripsi itu sebagai contoh kayak ibaratnya sebagai kayak kode keamanan. Nah, jadi di sini itu pesannya yang dikirimkan Mas Reja kepada Mbak Risa di sini itu akan dibuatkan kode keamanan. Nah, kode keamanannya ini hanya cuman Mas Reja dan Mbak Risa saja yang mengetahui. Nah, jadi di sini itu kode keamanannya ini dibuat secara otomatis dari aplikasi WhatsApp-nya Mas Reja dan aplikasi WhatsApp-nya Mbak Risa. Nah, di sini itu nanti akan diubah dari data tulisan pesan yang dituliskan Mas Reja kepada Mbak Risa, di sini akan diubah dalam bentuk angka dan huruf. Di sini misalkan sebagai contoh tadi, "Halo Risa, apa kabar? Sudah selamat siang, udah makan apa belum?" Nah, di sini diubah menjadi dalam bentuk angka huruf, misalkan sebagai contoh ini, 6B69570 sekian. Nah, pada saat nanti habis diubah menjadi angka huruf ini, nah ini disebut sebagai kunci untuk melakukan pembukaan atau melakukan deskripsi atau membuka kembali pesan yang dikirimkan Mas Reja. Nah, setelah nanti diterima oleh WhatsApp-nya Mbak Risa, di sini nanti WhatsApp-nya Mbak Risa dia akan membuka atau mendeskripsikan pesan yang dikirimkan Mas Reja tadi setelah diubah menjadi angka huruf karena di sini untuk keamanan data kayak gitu. Nanti di sini akan diubah kembali lagi dari pesan WhatsApp-nya aplikasi WhatsApp-nya Mbak Risa, di sini itu akan diubah kembali lagi menjadi bentuk angka dan huruf. Jadi di sini itu seluruhnya dari sistem ini itu diubahnya itu dalam bentuknya itu hanya beberapa sepersekian detik kayak gitu. Nah, ini itu disebut sebagai ilustrasi dari kriptografi simetris. Nah, jadi di sini itu dikirimkan nanti akan diubah dalam bentuk enkripsi dalam bentuk data dan huruf. Setelah diubah dalam bentuk data dan huruf, nanti diterima di tempat yang tujuan.
di tempat tujuan atau pesannya dikirimkan kepada tempat tujuan, di sini nanti akan dideskripsikan atau dibuka dari data pesannya tersebut. Nah, beda halnya atau lain halnya dengan menggunakan public key cryptography. Nah, kalau dengan menggunakan sistem public key cryptography, di sini tadi sebagai contoh Mas Reja mengirimkan pesan, setelah diubah dalam bentuk enkripsi atau diubah dalam bentuk angka dan huruf. Nah, setelah dari angka dan huruf di sini, saat itu juga nanti akan disisipkan kode kunci dari aplikasi untuk melakukan pembukaan enkripsinya tadi yang dikirimkan Mas Reja. Nah, nanti di sini akan dikirimkan kode kunci juga bersamaan. Jadi misalkan sebagai contoh Mas Reja mengirimkan ke Mbak Risa. Nah, nanti langsung ke detect saat itu juga sistemnya tadi, sistem pengiriman pesan melalui pesan singkat dengan menggunakan aplikasi di sini itu langsung mendetek kode kunci untuk nanti pada saat Mbak Risa untuk membuka. Nah, nanti di sini akan dibuatkan langsung ketika saat itu kode kuncinya. Nah, dikirimkan bersamaan dengan data enkripsinya tadi. Setelah nanti dikirimkan dengan data enkripsinya, nanti di sini akan diterima dalam bentuk deskripsi. Nah, datanya tadi, data enkripsinya itu diterima oleh Mbak Risa. Nah, setelah dari data deskripsinya diterima, di sini nanti akan dilakukan deskripsi atau membuka dari data enkripsi yang dikirimkan dari Mas Reja tadi. Nah, pada saat melakukan pembukaan deskripsi ini, di sini akan dicocokkan kembali dengan kode kunci yang dimiliki oleh Mbak Risa. Nah, jadi nanti di sini private key-nya atau kode kunci yang dikirimkan Mbak Risa kepada Mas Reja tadi, kayak gitu istilahnya di sini, kode kuncinya itu nanti akan dicek kembali lagi apakah sama atau tidak. Kalau misalkan sama, nanti langsung ketika saat itu juga bisa langsung dibuka pesan singkatnya yang dikirimkan Mas Reja kepada Mbak Risa. Namun kalau misalkan di sini beda, otomatis nanti di sini tidak akan muncul tampilan pesan yang dikirimkan dari Mas Reja kepada Mbak Risa seperti itu. Nah, maksudnya di sini itu kalau misalkan dengan public key cryptography di sini itu seketika saat itu juga nanti Mbak Risa akan aplikasi yang dimiliki Mbak Risa seketika saat itu juga nanti sebelum diterima pesannya itu langsung saat itu juga beberapa sepersekian detik waktu itu akan dikirimkan public key atau istilahnya kode kunci untuk melakukan pembukaan. Jadi pada saat dikirimkan sebelum masuk ke tempat Mbak Risa, saat itu juga servernya Mbak Risa di sini akan merespon, server aplikasinya Mbak Risa di sini itu akan merespon sebelum diterima oleh Mbak Risa, nanti di sini akan mengubah dalam bentuk angka hurufnya tadi itu sekaligus diberikan kode kuncinya. Jadi nanti seketika saat setelah diterima oleh Mbak Risa data pesan singkatnya itu yang dalam bentuk tadi itu dalam bentuk enkripsi atau dalam bentuk angka huruf di sini akan dibukakan atau dicocokkan kembali lagi juga dengan kode kunci yang dikirimkan Mbak Risa kepada Mas Reja, kayak gitu istilahnya. Nah, nanti terus baru bisa dideskripsikan. Kalau misalkan sama bisa dideskripsikan, kalau misalkan beda di sini otomatis nanti pesan singkat yang dikirimkan Mas Reja kepada Mbak Risa itu tidak akan terbaca kalau misalkan kode kuncinya di sini berbeda. Oke teman-teman, itu tadi sebagai contoh kalau misalkan kalian melakukan pengiriman pesan singkat, kalau misalkan di sini dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, namun di sini dengan menggunakan jenis kriptografi simetris dan public key cryptography. Jadi kalau misalkan kalian mengirim pesan singkat dengan melalui media-media aplikasi, di sini itu sistemnya itu akan mengenkripsikan data pesan kalian, terus habis itu nanti pada saat di tempat tujuan di sini datanya tersebut akan dideskripsikan atau dibuka dengan menggunakan kode kunci, terus nanti baru bisa diterima pesan oleh kalian seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi kalau misalkan kalian melakukan pengiriman pesan dari satu orang ke orang yang lain dengan menggunakan media aplikasi, pesan aplikasi dengan menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian melakukan transaksi tadi sama seperti yang tadi saya jelasin di awal? Bagaimana kalau misalkan kalian melakukan transaksi dengan menggunakan Bitcoin kayak gitu? Alur transaksinya itu sistemnya bagaimana sih? Oke, jadi alur sistemnya itu seperti ini. Oke, jadi alur spesifikasinya seperti ini. Jadi misalkan sebagai contoh seperti ini. Misalkan Mbak Aldea di sini misalkan sedang berada di luar negeri nih. Misalkan Mbak Aldea memiliki uang sebanyak 100 Bitcoin. Nah, terus habis itu dari uang sebanyak 100 Bitcoin tersebut Mbak Aldea ingin melakukan belanja misalkan di sini belanja misalkan kopi Starbucks, dibayar dengan menggunakan mata uang Bitcoin sebesar misalkan 30 Bitcoin. Nah, jadi nanti di sini seketika saat itu pada saat Mbak Aldea melakukan pembayaran kayak gitu, di sini nanti akan ada data berupa rincian biaya atau rincian dari biaya dari kopi yang dibeli oleh Mbak Aldea kayak gitu. Nah, nanti dari datanya di sini akan diubah dalam bentuk hash atau dalam bentuk
grafik dalam bentuk angka huruf di sini, dalam bentuk angka diubah dalam bentuk digital. Tadi data-datanya tersebut, data-data pembelian transaksinya tadi Mbak Aldea misalkan ingin beli kopi Starbucks sebanyak 30 Bitcoin. Nah, setelah nanti diubah dalam bentuk angka dan angka huruf atau dalam bentuk disebutnya sebagai hash, ketika saat itu nanti di sini dari rincian transaksi pembeliannya Mbak Aldea di sini akan dikirimkan ke sistemnya tadi itu, sistemnya Bitcoin. Nah, seketika setelah dikirimkan dalam sistemnya Bitcoin nanti akan diterima oleh sistemnya Bitcoin. Seketika saat itu juga nanti transaksinya Mbak Aldea akan diteruskan. Nah, nanti diteruskan akan diberikan gembok atau kunci dengan menggunakan kunci private key atau istilahnya di sini untuk keamanan datanya kayak gitu. Nah, nanti di sini akan dikirimkan rincian tadi rincian data transaksinya tadi Mbak Aldea kayak gitu, istilahnya di sini akan dicocokkan kembali lagi dengan akunnya Mbak Aldea. Misalkan sebagai contoh di sini kan dia menggunakan Bitcoin untuk melakukan pembayaran, otomatis kan di sini Mbak Aldea harus login terlebih dahulu kan ke akun Bitcoinnya. Nah, otomatis kan nanti bakalan dicek kembali lagi kode tanda tangannya atau kode tanda tangan digitalnya Mbak Aldea kayak gitu. Nah, nanti setelah didapatkan kode tanda tangan digitalnya Mbak Aldea, nah terus habis itu nanti di sini akan dibentukkan sertifikat masuk. Nah, di sini sertifikat itu bukti rincian dari transaksi pembeliannya Mbak Aldea. Di sini tadi misalkan membeli kopi, dia dalam sertifikatnya itu membeli kopi Starbucks seharga 30 Bitcoin. Nah, terus sekaligus dibuatkan dicarikan tanda tangan digitalnya tadi dari akunnya Mbak Aldea. Nah, setelah nanti di sini dari tanda tangannya Mbak Aldea sekaligus sama bukti sertifikatnya, di sini datanya tersebut akan digabungkan menjadi satu. Terus habis itu nanti di sini akan dibuatkan dalam bentuk digitali sign data atau misalnya atau disebut sebagai data digital dalam bentuk tanda tangan dalam bentuk data digital. Nah, jadi di sini maksudnya itu tadi pembelian kopinya Mbak Aldea tadi sebanyak 30 Bitcoin itu akan langsung dibuatkan dalam bentuk data digital yang sudah ditandatangani oleh Mbak Aldea dalam bentuk digital. Nah, setelah nanti dibuatkan dalam bentuk data digital sign data, nah nanti datanya tersebut akan diteruskan atau dikirimkan kepada sistem tadi ini, sistemnya Bitcoin. Nah, setelah nanti dikirimkan kepada sistemnya Bitcoin, nah, setelah nanti dikirimkan ke dalam sistemnya Bitcoin, nah nanti di sini dari tanda tangan digitalnya tadi dalam bentuk rincian transaksi pembeliannya Mbak Aldea tadi di sini itu akan dipecah kembali atau akan dideskripsikan atau istilahnya kan kalau tadi kan di sini itu digabungkan menjadi satu dalam bentuk data digital atau disebutnya enkripsi. Nah, terus habis itu di sini akan dideskripsikan atau dibuka kembali datanya tersebut. Datanya tersebut nanti akan berisi berupa rincian pembeliannya Mbak Aldea. Di sini tuh rincian pembeliannya apa. Nah, sebagai contoh kan tadi sini membeli kopi Starbucks seharga 30 Bitcoin. Nah, sekaligus saat itu juga nanti di sini ada bukti tanda tangan digitalnya Mbak Aldea. Nah, ketika saat itu juga nanti dari data pembeliannya Mbak Aldea di sini sekaligus sama tanda tangan yang sudah diberikan tadi kode kunci atau private key-nya, di sini nanti dari private key-nya itu akan diverifikasi lagi apakah nanti di sini akan dimasukkan dengan public key. Public key itu apa? Mungkin bisa di flashback kembali lagi di video beberapa menit sebelumnya. Nah, nanti di sini akan dibuatkan dalam bentuk hash kayak gitu, istilahnya akan dicekkan kembali lagi dengan sistemnya Bitcoin apakah sama atau tidak. Kalau misalkan sama ya data tersebut disimpan terlebih dahulu. Nah, terus ketika saat itu juga nanti dari rincian riwayat dari transaksi pembelian Mbak Aldea tadi sebanyak 30 Bitcoin di sini untuk melakukan pembelian kopi kayak gitu di sini. Misalkan kopi Starbucks, terus habis itu nanti di sini akan diubahkan kembali dalam bentuk hash atau istilahnya di sini dalam bentuk data digital inskripsi dalam bentuk digital kayak gitu, istilahnya dalam bentuk angka huruf. Nah, sebagai contoh di sini angka hurufnya itu sebesar 10111011010101. Nah, dari datanya tadi itu di sini data digitalnya Mbak Aldea tadi untuk melakukan pembelian kopi terus disesuaikan dengan data yang tadi di sini, istilahnya data dari yang dikirimkan dalam bentuk elektronik tanda tangan digitalnya disesuaikan dengan data yang tanda tangan digital yang ada di akunnya sistemnya Bitcoin. Di sini akan dicocokkan kembali di sini itu dari tanda tangan digitalnya akan dicocokkan kembali dengan data dari pembeliannya Mbak Aldea tadi. Di sini kan di dalamnya sudah ada tanda tangan digitalnya juga. Apakah sama atau tidak? Nah, kalau sama, otomatis transaksinya ketika saat itu berhasil. Nah, jadi kalau misalkan seluruhnya itu sama atau sesuai, ketika saat itu juga transaksi Mbak Aldea itu berhasil. Nah, jadi di sini itu membutuhkan waktu dari transaksinya Mbak Aldea dengan menggunakan Bitcoin itu membutuhkan waktu sekitar 0 per sekian detik atau
ya seenggaknya paling lama ya sekitar 1 sampai 5 detik seperti itu. Jadi ini proses alur dari penyelesaiannya itu dalam bentuk digital semuanya. Namun di sini istilahnya di sini itu seluruhnya itu alurnya itu seperti ini teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian melakukan transaksi digital bentuknya seperti ini. Sama kalau misalkan kalian di sini sebagai contoh ingin melakukan transaksi menggunakan kartu kredit, ya sistemnya juga sama seperti ini. Nanti akan ada rincian data data kartu kredit kalian, data pembelian dari kartu kredit kalian, terus habis itu nanti akan akan diubah dalam bentuk atau istilahnya angka huruf, terus habis itu nanti di sini akan dibuatkan data tanda tangan digital. Nah, terus itu tadi penjelasan mengenai kalau misalkan kalian ingin melakukan transaksi dengan menggunakan tadi itu Bitcoin atau dengan menggunakan kartu kredit, alur prosesnya seperti ini. Baik teman-teman semuanya, tadi kan kita juga Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah melihat ya untuk alur proses dari kalau misalkan kalian melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan Bitcoin atau dengan menggunakan kartu kredit, alur prosesnya seperti ini tadi semuanya. Jadi nanti di sini akan dibuatkan dalam bentuk data digital dari rincian transaksi kalian, terus habis itu nanti akan disesuaikan dengan data digital kalian, istilahnya dalam bentuk tanda tangan digital kalian, terus nanti akan dibuat dalam bentuk data digital tersebut akan dikirimkan ke dalam sistem bank kayak gitu atau sistemnya Bitcoin. Terus nanti akan disesuaikan kembali lagi datanya tersebut apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya di sini juga tadi kita juga sudah ngebahas ya perbedaan antara uang fiat dan uang cryptocurrency. Nah, sedangkan kalau uang cryptocurrency di sini itu uangnya itu seluruhnya dalam bentuk digital, dan di sini kenapa di Indonesia juga cukup dilarang karena di sini itu istilahnya tidak ada penjaminnya, atau istilahnya di sini tanpa ada penjamin. Maksudnya di sini kan kalau misalkan kalian dengan menggunakan uang kertas, sama seperti video kemarin yang saya sempat jelaskan kayak gitu, istilahnya kan di sini itu kan kalau misalkan kalian dengan mata uang kertas, di sini itu jaminannya itu berupa aset emas kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di sini uang cryptocurrency ini tanpa ada jaminan sama sekali karena di sini seluruhnya itu sebenarnya dalam bentuk digital, dan di sini pencetakannya itu bukan dari bank sentral, namun di sini tergantung dari aplikasi yang menyediakan data layanan mata uang Bitcoin gitu atau mata uang cryptocurrency. Nah, sedangkan di sini selain itu juga untuk mata uang fiat di sini itu penentu nilai tukarnya ini dari pasar uang dan sedikit ada intervensi dari pemerintah. Sedangkan kalau di sini uang cryptocurrency di sini seluruhnya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi di sini hampir sama dalam sistem transaksi perdagangan saham. Semakin banyak orang yang melakukan pembelian dari salah satu produk kayak gitu atau salah satu unit, otomatis nanti di sini harga itu akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Pero. Pull. Oh. Yeah.